Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai bagi kita semua. Bagi para rekan, sahabat, kakak, dan adik semua, mudah-mudahan video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua sebagai generasi penerus bangsa. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Media Pahlawan kali ini akan membahas salah seorang pahlawan negara kita yang bernama Ahmad Yani, pahlawan revolusi. Malam menjelang pagi, tanggal 30 September 1965, serombongan pasukan memasuki sebuah rumah di Jalan Lembang D58 Menteng. Rumah itu merupakan kediaman Kepala Staf Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani. Ahmad Yani masih mengenakan pakaian tidur ketika berhadapan dengan beberapa orang dari pasukan Cakrabirawa dengan moncong senapan terarah kepadanya. Menurut salah seorang yang ditugaskan untuk menjemputnya, Ahmad Yani diminta segera datang menghadapi Presiden Soekarno malam itu juga karena negara dalam keadaan gawat. Ahmad Yani menyanggupi permintaan aneh itu dan ingin berganti baju. Namun, para penculik mencegahnya. Merasa diperlakukan tidak layak oleh tentara yang notabene adalah anak-anak buahnya, sang jenderal menampar salah seorang penculiknya. Balasan atas tamparannya adalah berondongan peluru yang seketika membuat KSAD itu tersungkur dan menghembuskan nafas terakhirnya. Ia gugur sebagai kusuma bangsa dengan mempersembahkan jiwa raganya untuk Ibu Pertiwi. Jam menunjukkan pukul 4:35 tanggal 1 Oktober 1965 ketika Letnan Jenderal Ahmad Yani diberondong tembakan. Ahmad Yani adalah profil prajurit sejati. Ia dilahirkan di daerah Jenar, Purworejo, Jawa Tengah pada tanggal 19 Juni 1922. Ayahnya bernama Wongso Rejo yang bekerja di pabrik gula milik pengusaha Belanda. Ketika berumur 5 tahun, keluarganya pindah ke Batavia karena ayahnya bekerja untuk seorang jenderal Belanda. Ahmad Yani menyelesaikan pendidikan HIS Bogor pada 1935, Mulo Bogor pada 1938, dan kemudian melanjutkan pendidikannya ke AMS Bagian B Jakarta. Ia hanya sempat mengenyam pendidikan hingga kelas 2 untuk seterusnya berkiprah dalam dunia militer. Ia masuk dinas topografi militer di Malang, Jawa Timur. Ia terpaksa berhenti dari dinas militer setelah Jepang menduduki Indonesia pada 1942. Pada tahun itu pula, keluarganya kembali pindah ke Jawa Tengah. Ketika Jepang menduduki Indonesia, Ahmad Yani mengikuti pendidikan Heiho atau pembantu prajurit Jepang di Magelang. Bekal pelatihan militer Belanda dan Jepang itu sangat berguna baginya untuk melawan dan melucuti persenjataan Nakamura Butai setelah melakukan pertempuran 7 hari di Magelang pada awal kemerdekaan Indonesia. Ahmad Yani terus berkiprah dalam militer dan karirnya terus menanjak. Ia berperan aktif melawan dan memadamkan Partai Komunis Indonesia yang melancarkan pemberontakannya di Madiun pada 18 September 1948. Sekitar 3 bulan kemudian, Belanda melancarkan agresi kedua 19 Desember 1948. Dan Ahmad Yani ditunjuk sebagai komandan Wegkreise untuk daerah Kedu. Wegkreise adalah sistem pertahanan dengan taktik perang gerilya yang diterapkan TNI dan Laskar Rakyat setelah Belanda melancarkan agresi pertamanya pada tanggal 21 Juli 1947. Ketika berpangkat kolonel, Ahmad Yani ditunjuk sebagai pemimpin operasi 17 Agustus dengan tugas khusus mengamankan daerah Sumatera Barat
untuk memadamkan pemerintah revolusioner Republik Indonesia pimpinan Syafruddin Prawira Negara tahun 1958. Bakat dan kemampuannya yang menonjol dalam ketentaraan membuatnya ditarik menjadi staf Angkatan Darat. Ia mendapat tugas untuk belajar di Command and General Staff College, Amerika Serikat. Pada 1962, ia menyelesaikan pendidikan militernya tersebut. Ahmad Yani juga aktif dalam penumpasan pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, pimpinan Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo di daerah Jawa Tengah yang sebelumnya mengumumkan berdirinya Negara Islam Indonesia di Tasikmalaya pada 1949. Berbagai keberhasilan yang ditunjukkannya dalam mengemban tugas negara mengantarkannya menjadi KSAD. Kondisi politik nasional usai diberlakukannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 menyebabkan Indonesia menjalankan demokrasi terpimpin. Partai Komunis Indonesia pun tumbuh membesar setelah hancur berantakan dalam pemberontakannya yang gagal di Madiun pada tahun 1948. Dipa Nusantara Aidit membawa PKI menjadi partai komunis terbesar nomor 3 di dunia setelah Republik Rakyat Cina dan Uni Soviet. Aidit tegas-tegas mendukung konsepsi demokrasi terpimpin. Kedekatannya dengan Presiden Soekarno membuat PKI berani menuntut kepada pemerintah untuk membentuk angkatan kelima yang terdiri dari buruh dan tani untuk dipersenjatai. Ahmad Yani yang dapat mencium maksud terselubung PKI itu dengan tegas menolak keinginan Aidit. Dengan demikian, ia telah nyata menunjukkan permusuhannya kepada PKI. Dan PKI pun perlu memasukkan nama Ahmad Yani dalam daftar orang yang harus dibereskan, sekalipun Ahmad Yani sering disebut sebagai anak emas Presiden Soekarno. Kamis malam 30 September 1965 menjadi waktu yang ditetapkan untuk membereskan sang jenderal. Berondongan peluru pasukan penjemput menyebabkan wafatnya Letnan Jenderal Ahmad Yani di depan mata salah seorang anaknya. Seperti korban-korban penculikan lainnya, jasadnya dimasukkan ke dalam sumur tua yang terletak di daerah Lubang Buaya. 5 hari kemudian, jasadnya dimakamkan kembali di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta dengan upacara kebesaran militer pada tanggal 5 Oktober 1965. Pemerintah Indonesia mengangkat Ahmad Yani sebagai pahlawan revolusi pada tanggal 5 Oktober 1965, sekaligus menaikkan pangkatnya 1 tingkat menjadi Jenderal Anumerta. Adik-adik dan rekan-rekan sekalian, demikian kisah dan cerita dari Ahmad Yani, salah seorang pahlawan revolusi yang telah banyak jasanya bagi negara kita. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Terima kasih.